Halo para investor saham, selamat datang kembali di channel Wawasan Cerdas, tempat kita membedah data jadi strategi matang. Karena, ingat selalu ya, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Sebelum kita mulai ngupas materi krusial hari ini, yuk dukung terus channel ini dengan klik tombol hype, lalu pastinya like, share, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan ulasan mendalam kita yang lainnya. Oh ya, satu catatan penting dulu di awal, disclaimer ya. Semua data yang kita pakai sebagai dasar di ulasan kali ini adalah data per 30 April 2026. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang benar-benar fundamental. Pernah nggak sih kepikiran seberapa besar kapasitas pasar modal kita kalau dibandingin sama ekonomi real Indonesia yang raksasa itu? Yuk kita bongkar harta karun tersembunyi ini. Oke, kita langsung masuk aja ke paradoks yang lumayan bikin geleng-geleng kepala ini. Coba bayangin. Produk domestik bruto atau PDB kita di tahun 2025 itu angkanya luar biasa masif, tembus 23.821,1 triliun rupiah. Gila kan? Ekonomi real kita itu beneran raksasa. Tapi realitas di bursa saham kita malah cerita hal yang beda banget. Total kapitalisasi pasar alias nilai seluruh saham per April 2026 itu cuma nyangkut di angka 12.382 triliun. Kelihatan kerdil banget kan kalau dijejerin? Ini anomali yang mencolok banget. Kenapa ekonomi kita raksasa di dunia nyata, tapi bursa saham kita seolah-olah ya kecil gitu? Nah, buat ngejawab teka-teki itu, kita bakal pakai satu alat ukur yang udah legendaris banget di kalangan investor. Namanya Buffett Indicator. Sederhananya gini, ini tuh rasio total market cap saham suatu negara dibagi sama PDB negara tersebut. Kenapa indikator dari Opa Warren Buffett ini penting banget buat kita? Soalnya, ini bisa ngukur secara akurat seberapa dalam dan seberapa matang pasar modal kita dibandingin sama ukuran aslinya si ekonomi real tadi. Makin tinggi rasionya, ya makin cerminin kekayaan asli negaranya. Terus posisi Indonesia ada di mana nih berdasarkan indikator sakti ini? Kalau kita bagi total market cap belasan ribu triliun tadi sama PDB raksasa kita. Tebak berapa? Rasio kita ternyata cuma di 51,92% loh. Coba resapin bentar angka ini. Artinya, nilai ekonomi real yang muter tiap hari di masyarakat itu nyaris 2 kali lipat atau tepatnya 1,92 kali lebih besar dari gabungan semua perusahaan yang melantai di bursa kita sekarang. Singkatnya, seluruh emiten di IHSG itu baru mewakili separuh doang dari kekuatan ekonomi asli kita. Biar lebih kebayang seberapa jauh kita tertinggal dari angka 51,98% tadi, coba deh kita ngintip keluar bentar, lihat tetangga-tetangga ASEAN kita. Thailand, rasionya udah di 98,72%, hampir sama kayak PDB-nya. Malaysia nyentuh 100-106% lebih, Singapura udah mateng banget di kisaran 116 sampai hampir 150%. Terus gimana kalau dibandingin sama raksasa global? Wah, jauh lebih fantastis lagi. Amerika Serikat ada di 226,8% dan Jepang di 229,1%. Kelihatan banget kan, bursa negara-negara itu udah jauh lebih mateng ngerangkum roda ekonomi mereka ketimbang bursa kita. Data perbandingan barusan bawa kita ke sebuah realitas yang sejujurnya ini peluang emas buat kita. Kalau kita pakai rata-rata kedalaman bursa ASEAN aja, kayak Singapura, Malaysia, dan Thailand, sebagai patokan, bursa kita saat ini tuh sebenarnya lagi terdiskon atau undervalued sekitar 56%. Gila agak tuh? Supaya bursa kita bisa sekedar sejajar sama negara tetangga aja, market cap BEI itu harus meroket sekitar 127% dari posisinya sekarang. Bayangin deh, ini bukan cuma ruang tumbuh biasa ya, tapi ini adalah potensi re-rating yang masif banget buat masa depan investasi kita. Tapi tunggu dulu. Masuk ke poin pertama kita, realitas pahit, free float atau saham beredar sempit. Dari total market cap 12.000 triliun lebih tadi, nilai saham yang beneran beredar bebas dan bisa kita transaksikan, alias free float-nya, ternyata sempit banget, cuma sekitar 3.103 triliun rupiah aja. Kalau kita bandingin porsi yang beneran bisa ditransaksiin ini sama PDB nasional kita, rasionya nyung separah sisa 13,03%. Coba deh pikirin, porsi kue ekonomi yang bener-bener bisa diperebutkan di pasar itu cuma sekitar 1/8 dari total ukuran raksasa ekonomi kita. Sisanya kemana? Ya, terkunci rapat di pemegang saham pengendali. Lanjut ke bagian kedua, kemana perginya ekonomi kita? Kalau kekayaan masif kita nggak ada di bursa, terus mereka ngumpet di mana dong selama ini? Jawabannya tuh nyempil di struktur ekonomi kita sendiri, teman-teman. Urat nadi perekonomian kita ini masih banyak banget yang hidup subur di luar bursa.
Ada UMKM yang jadi tulang punggung negara, terus BUMN raksasa yang belum pada listing, gurita bisnis keluarga konglomerat yang lebih milih stay private, sampai sektor pertanian dan perputaran uang di sektor informal yang luar biasa gede. Mereka ini muter duit gila-gilaan dan kecatat utuh di PDB. Tapi ya itu, karena mereka belum masuk bursa, pasar modal kita secara makro kelihatan sangat murah dan kerdil. Oke, masuk ke bagian ketiga, vonis bagi investor. Terus, dengan semua fakta ini kita harus ngapain? Poin krusialnya gini, valuasi yang murah secara makro, ini nggak langsung otomatis bikin saham besok pagi terbang ya. Biar diskon besar ini benar-benar jadi keuntungan real, pasar kita butuh 4 katalis struktural yang mutlak. Pertama, harus ada dorongan kuat biar perusahaan-perusahaan raksasa yang tertutup tadi mau IPO. Kedua, porsi free float wajib dinaikkan biar bursa makin liquid. Ketiga, standar tata kelola perusahaannya harus terus diperbaiki secara agresif. Dan yang keempat, pastinya kita butuh arus kucuran likuiditas yang deres lagi, baik dari asing maupun lokal. Tanpa 4 mesin ini jalan, valuasi murah ya cuma bakal jadi angka di atas kertas aja. Sebagai penutup ulasan ini, sadar akan besarnya ruang bursa kita buat tumbuh tuh harusnya jadi landasan fundamental yang kokoh buat kalian. Tetaplah rasional, fokus investasi di emiten berkualitas, dan manfaatin momen-momen indeks lagi turun buat ngumpulin barang pelan-pelan demi masa depan. Tapi pembahasan kita belum kelar nih. Kalau ekonomi raksasa kita masih tertahan di luar sana, sebenarnya apa sih yang ngehalangin mereka buat masuk bursa? Nah, di segmen selanjutnya kita bakal bedah habis-habisan soal misteri ekonomi raksasa yang hilang dari bursa, mengupas akar masalah struktural IHSG. Pastikan kalian gak kelewatan. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan salam wawasan cerdas. Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi analisa kita kali ini. Pernah nggak sih pas lagi ngecek portofolio atau mantau pergerakan pasar saham belakangan ini, kalian ngerasa, kok bursa kita kayaknya dihargai kemurahan ya? Nah, jangan keburu pesimis dulu. Di sesi eksplanasi ini saya bakal tunjukin ke kalian kenapa valuasi pasar kita yang kelihatannya murah ini sebenarnya bukan kelemahan. Justru ini tuh semacam peluang emas, bener-bener di lantai dasar yang skalanya luar biasa besar buat kita semua. Gini, masa depan pasar saham kita itu aslinya cerah banget. Kita cuma perlu mecahin satu misteri besar. Di mana sih ekonomi real kita yang sebenarnya ngumpet? Jadi, ayo kita main detektif-detektifan hari ini. Kita nggak lagi meratapi kondisi bursa yang terkesan lesu, tapi kita bakal ngebedah teka-teki ekonomi struktural yang, jujur aja, seru banget buat diulik. Dan pastinya kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng, langkah demi langkah. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. 23.821,1 triliun rupiah. Gila ya angkanya. Angka yang supermasif ini adalah proyeksi produk domestik bruto atau PDB nasional kita di tahun 2025 nanti. Ini bukti nyata yang bikin Indonesia sah jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Tapi, nah ini dia misteri utamanya, kenapa negara dengan tingkat kekayaan dan perputaran uang segede ini, ukuran pasar sahamnya kerasa kerdil? Kemana perginya uang-uang sebanyak itu? Mari kita bongkar petunjuk pertama, ilusi likuiditas. Kalau kita lihat kapitalisasi pasar total kita, kelihatannya sih gagah banget ya, ada di angka 12 ribuan triliun rupiah per akhir April 2026. Kelihatannya pasar kita raksasa banget kan? Tunggu dulu. Kalau kita peras lagi, nilai saham yang benar-benar beredar bebas dan murni bisa ditransaksikan publik atau actual free float-nya ternyata nyusut drastis. Cuma sisa 3 ribuan triliun aja. Yang bikin geleng-geleng kepala, kalau kita hitung persentasenya, uang 3 ribuan triliun dari saham yang bisa kita transaksikan tadi, kalau disandingin sama kue raksasa PDB kita, ternyata cuma mewakili 13,03%. Coba bayangin deh teman-teman, kolam pancing tempat kita rebutan saham-saham liquid tiap harinya, itu ternyata sempit banget. Apalagi kalau dibandingin sama lautan luas ekonomi Indonesia yang aslinya lagi muter di luar sana. Jadi poin krusialnya ada di angka ini, 7,68 kali lipat. Ukuran ekonomi real Indonesia yang sesungguhnya itu hampir 8 kali lebih raksasa dibanding seluruh saham publik yang benar-benar bisa kita perebutkan di lantai bursa. Ini fakta fundamental yang wajib banget kita sadari sebagai investor. Sehari-hari, kita ini sebenarnya lagi rebutan remah-remah dari sebuah kue raksasa yang bahkan belum disajiin secara utuh di atas meja. Dan buat ngasih gambaran seberapa jauh struktur bursa kita tertinggal, sekaligus seberapa gede ruang pertumbuhan yang kita punya, coba kita intip tetangga ASEAN kita. Ketersediaan saham publik kita itu benar-benar ketinggalan jauh. Kolam saham liquid kita 11,5 kali lebih kecil dibanding Singapura. Terus, 8 kalian lebih kecil dari Malaysia dan 7,5 kali lebih kecil dari Thailand.
Ya, data ini emang nunjukin ruang gerak bursa kita yang sempit sekarang. Tapi buat investor bermental juara yang visinya panjang, gap raksasa ini sebenarnya murni ruang pertumbuhan di masa depan. Potensi naiknya luar biasa. Sekarang, insting detektif kita pasti mulai jalan kan lihat data tadi. Pertanyaan besarnya, kemana perginya urat nadi ekonomi kita? Kalau roda gigi ekonomi senilai puluhan ribu triliun ini nggak muter di dalam mesin bursa efek Indonesia, terus mereka ini operasinya di mana dong? Keuntungan-keuntungan fantastis itu dicetaknya di mana tiap harinya kalau bukan di portofolio kita? Ini bawa kita ke petunjuk kedua, para raksasa yang hilang. Jadi, siapa dong penguasa yang sebenarnya nopang PDB raksasa kita? Jawabannya ada di UMKM, terus BUMN raksasa yang belum listing, gurita bisnis keluarga konglomerat yang masih private, bisnis properti tertutup, sektor koperasi, sampai sektor agrikultur dan perputaran ekonomi informal. Entitas-entitas raksasa yang main secara offline ini nyerap jutaan tenaga kerja dan cetak laba yang masif banget. Tapi tahu nggak lucunya? Mereka ini nyumbang tepat 0 rupiah ke kapitalisasi pasar IHSG kita. Terus apa hubungannya sama pergerakan harian yang kalian pantau di bursa? Gini, bayangin aja sebuah gunung es. IHSG yang kita lihat berkedip merah dan hijau tiap harinya itu sejatinya cuma pucuk kecil dari gunung es tersebut. Di bawah permukaan air yang nggak kelihatan dari lantai bursa, ngumpat badan gunung es raksasa, yaitu ekonomi real kita yang super kuat tapi belum kesentuh sama sekali oleh pasar modal. Nah, implikasinya buat kita jelas banget. Karena raksasa-raksasa ekonomi real tadi pada absen dari bursa. Pergerakan indeks yang kalian lihat itu nggak mewakili seluruh denyut nadi negara ini. Ujung-ujungnya, IHSG cuma didominasi secara mutlak sama segelintir sektor aja. Bank-bank raksasa, telekomunikasi, energi, consumer goods, sama komoditas. Jadi, pas IHSG lagi anjlok atau meroket, kalian tuh nggak lagi lihat cerminan total ekonomi Indonesia. Kalian cuma lihat pantulan performa segelintir kelompok perusahaan besar yang kebetulan lagi nongkrong di puncak gunung es tadi. Tapi tenang, bursa kita nggak bakal dibiarin gini-gini aja kok. Biar bursa kita bisa re-rating alias naik kelas, buat mencerminkan ukuran aslinya, ada pekerjaan rumah struktural yang lagi dan harus terus digarap. Pertama, butuh dorongan ekstra biar raksasa-raksasa ekonomi real tadi mau IPO. Kedua, porsi free float harus dinaikin lewat regulasi biar pasar makin liquid. Ketiga, kekuatan investor institusi lokal harus dipertebal. Dan keempat, penguatan good corporate governance. Ingat ya teman-teman, ini tuh sebuah proses organik jangka panjang, evolusi struktural yang nggak terjadi dalam semalam. Walaupun begitu, penjelasan tadi nyisain satu pertanyaan besar di benak kita semua sebagai investor saham. Jika raksasa aslinya tidak ada di bursa, siapa yang sebenarnya menguasai IHSG saat ini? Mari temukan jawabannya di segmen Membongkar Anatomi Laba IHSG, Misteri Piramida Keuntungan dan Dominasi Mutlak Perbankan. Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai sesi bedah data kali ini. Hari ini kita bakal melihat lebih dekat gimana sih sebenarnya anatomi laba dari indeks harga saham gabungan atau IHSG kita di kuartal pertama tahun 2026. Sebagai investor, kalian pasti tiap hari mantengin pergerakan bursa kan? Tapi pertanyaannya, apakah lautan angka hijau dan merah yang kedap-kedip di layar itu benar-benar mewakili kesehatan ratusan perusahaan secara merata? Nah, fakta di balik angka-angka ini mungkin bakal bikin kalian kaget. Tapi sebelum kita bongkar-bongkar datanya, saya mau kasih shout out dulu nih buat kalian, teman-teman investor yang luar biasa. Kalian ini adalah investor berpikiran maju yang berani ngambil kendali penuh atas masa depan finansial kalian. Dengan gak cuma sekedar ikut-ikutan tren pasar, tapi benar-benar meluangkan waktu buat menggali data faktual, kalian itu udah selangkah lebih maju dibanding mayoritas orang di luar sana. Keren banget! Oke, hari ini kita bakal ngebahas 5 poin utama. Pertama, ilusi rata-rata. Terus kedua, piramida laba perbankan. Ketiga, lapisan penopang siklikal versus defensif. Keempat, realitas sektor properti. Dan yang kelima, kesimpulan dan paradoks IHSG. Kita masuk ke bagian pertama ya, ilusi rata-rata. Di sini kita bakal bongkar bentuk asli dari IHSG. Nah, ini dia nih fakta tersembunyi yang menurut saya mind-blowing banget. Dari total 956 saham yang melantai di bursa kita, ternyata cuma ada 50 saham yang terkonfirmasi mencetak laba bersih di atas 500 miliar rupiah. Kalau laba dari 50 perusahaan top ini kita gabungin, totalnya itu nyentuh angka fantastis, 117,37 triliun rupiah.
Kalau kita hitung rata-ratanya aja nih, seolah-olah tiap perusahaan itu ngasilin 2,35 triliun. Kelihatannya gede banget kan? Tapi tunggu dulu, coba kita cek nilai tengah atau mediannya. Ternyata nilainya cuma sekitar 987 miliar rupiah. Jarak yang super jauh antara rata-rata dan nilai tengah ini jadi bukti mutlak kalau kekayaan di ESG itu sama sekali nggak terdistribusi merata. Ini murni ilusi statistik aja. Lanjut ke bagian kedua, piramida profit dan dominasi absolut perbankan. Jadi kalau uangnya nggak nyebar merata, larinya kemana dong? Coba bayangin deh, struktur pasar kita tuh ternyata benar-benar mengerucut ke atas, persis kayak piramida. Disinilah pusat gravitasinya. Dari daftar 50 saham unggulan tadi, cuma 20 saham teratas yang memonopoli lebih dari 80%, atau sekitar 94 triliun rupiah dari total seluruh laba bersih. Ekstrim banget kan? Bagian puncaknya tuh super gemuk nampung duit triliunan, sementara sisanya cuma rebutan porsi kecil di bagian bawah. Kalau kita zoom in lagi ke ujung paling tajam dari piramida ini, kalian bakal lebih kaget lagi. Percaya nggak? Hampir separuh dari total semua laba jumbo di IHSG, tepatnya sekitar 48%, itu dihasilkan murni sama 5 perusahaan aja. Iya, cuma 5 raksasa, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan Astra Internasional. Ini benar-benar nunjukin konsentrasi modal dan kekayaan yang padatnya minta ampun. Jadi garis bawahnya di sini, pasar saham Indonesia itu secara absolut digerakkan sama sektor perbankan. 3 bank terbesar kita aja, BCA, BRI, sama Mandiri, itu nyumbang hampir 39% dari total laba. Kalau kita kumpulin 9 bank yang masuk di top 50, angkanya nembus 48%. Simpelnya gini, kalau bank-bank ini lagi sehat dan marginnya tebal, indeks kita pasti bakal terbang cetak rekor. Tapi kalau mereka lagi batuk-batuk karena kredit macet misalnya, siap-siap aja mereka bakal nyeret jatuh seluruh pasar tanpa ampun. Oke, tulang punggungnya udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, lapisan penopang, cyclical versus sektor defensif. Sangat penting buat kita paham bedanya dua lapisan penopang ini. Di satu sisi, kita punya raksasa komoditas dan energi yang sifatnya cyclical banget, kayak AMTM, BYAN, atau ADRO. Mereka ini jago banget nyetak laba masif, tapi ya gitu, arus kasnya naik turun kayak roller coaster karena ngikutin harga komoditas global. Labanya bisa tiba-tiba meroket, tapi bisa juga anjlok seketika. Nah, di sisi lain, bursa kita punya jaring pengaman di sektor barang konsumsi yang defensif. Perusahaan kayak Indofood, Unilever, atau Kalbe Farma mungkin nggak ngasih ledakan laba segila sektor energi. Tapi, bisnis harian mereka yang stabil ini ngasih bantalan yang kuat banget pas siklus komoditas lagi hancur-hancurnya. Sekarang, kita masuk ke bagian keempat, realita pahit narasi properti. Mari kita bandingkan cerita yang hype di luar sana sama kenyataannya. Sering banget kan kita gampang tergiur sama sektor yang kelihatannya megah, contohnya industri otomotif dan alat berat. Secara total, sektor ini pamer laba sampai 7,05 triliun rupiah. Kelihatan perkasa banget kan? Tapi tunggu dulu, dari 7 triliun itu, 5,85 triliunnya ternyata cuma dari satu perusahaan aja, yaitu Astra Internasional. Jadi realitanya, ini tuh pertunjukan tunggal yang bener-bener digendong sendirian sama ASIII. Terus angka 3,22% ini apa? Nah, ini dia, realita yang lumayan menampar dari sektor properti, kawasan industri, dan infrastruktur. Tiap hari bursa kita dibanjiri narasi soal proyek kota baru lah, jalan tol, atau infrastruktur raksasa. Tapi tahu nggak, total kontribusi laba real mereka itu rupanya cuma mentok di 3,78 triliun rupiah. Angka yang kecil banget ini benar-benar ngeruntuhin cerita euforia mega proyek yang sering digembar-gemborkan. Intinya buat kita, pastiin portofolio investasi kalian itu bertumpu pada laba yang nyata, bukan cuma sekedar jualan cerita masa depan. Kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan paradoks IHSG. Apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil buat portofolio kita hari ini? Buat bisa sukses di pasar ini, ada 3 hal simple yang harus kalian pegang. Pertama, kalian harus bisa tembus pandang lewatin fluktuasi harga harian dan fokus nyari tahu siapa sih mesin pencetak uang tunai terbesar di bursa. Kedua, selalu ingat kalau fondasi pasar kita itu tebalnya di perbankan, dikawal komoditas, dan dibentengi sektor konsumer. Dan yang ketiga, teliti lagi portofolio kalian dan pastikan kalian bisa bedain mana perusahaan yang tumbuhnya stabil dari daya beli masyarakat dan mana yang cuma lagi numpang ombak harga global sementara.
Nah, kalian sekarang udah bener-bener paham kan seberapa kuatnya fondasi bursa kita yang didominasi sama perbankan ini. Tapi sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang super penting buat kalian pikirin. Paradoks IHSG, fundamental bintang 5 tapi dihantam tsunami dana keluar. Gimana ceritanya sebuah piramida profit yang strukturnya udah sempurna banget, nyetak duit triliunan dengan fundamental bintang 5, tiba-tiba bisa goyah dan berdarah-darah waktu dihajar sama gelombang eksodus modal asing. Apa yang sebenarnya lagi dimainin sama institusi raksasa di balik layar? Pastiin kalian nggak ketinggalan pembahasan kita di segmen selanjutnya buat bongkar jawabannya. Sampai jumpa dan selalu ingat buat investasi dengan cerdas. Halo teman-teman investor, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya tahu banget rasanya. Ngelihat layar portofolio yang merah berdarah tiap hari belakangan ini tuh bener-bener bikin frustrasi dan nguras emosi kan? Wajar banget kalau Anda merasa cemas. Tapi, ayo tetap tegak, karena hari ini kita bakal bongkar habis-habisan kenapa semua ini bisa terjadi. Dan yang paling penting, gimana caranya membalikan situasi yang kelihatan seram ini jadi keuntungan strategis buat Anda. Oke, kita langsung mulai aja bedah topiknya. Biar lebih semangat, mari kita mulai dengan sebuah realita. Kebingungan yang Anda rasakan sekarang itu valid banget. Tapi dengerin baik-baik ya, portofolio merah itu bukan akhir segalanya. Ini murni sebuah anomali. Ini bukan tanda kiamat finansial kok. Jadi, tarik napas dalam-dalam, tenangin pikiran, dan mari kita urai benang kusutnya satu persatu. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Paradoks pasar, merah tapi murah. Ini dia, inti dari anomali yang bikin kita garuk-garuk kepala. Valuasi pasar saham Indonesia saat ini tuh sebenarnya murah banget kalau kita bandingin sama ukuran raksasa PDB kita secara makro. Ibaratnya nih, fundamental ekonomi kita itu kayak hidangan restoran bintang 5. Tapi kok respons pasar malah kayak lagi di warung cepet saji yang lagi kacau balau. Layar portofolio harian kita isinya angka merah semua. Ini realita pahit yang harus kita terima sebagai investor. Cuma karena suatu pasar itu dinilai murah secara makro, itu nggak otomatis ngejamin harga sahamnya bakal langsung terbang seketika. Lanjut ke bagian kedua, tertinggal di panggung global. Supaya kita bisa benar-benar paham seberapa gede skala anomali ini, kita nggak bisa cuma pakai kacamata kuda ngelihat ke dalam negeri aja. Coba deh lihat perbandingan di panggung global ini. Asli, angkanya jomplang banget. Per 30 April 2026, di saat bursa negara lain lagi asyik pesta pora nyetak untung 2 digit, kayak Korea Selatan yang meroket sampai plus 56,5%, Turki naik 27,5%, terus Thailand sama Jepang juga pada ijo, IHSG kita malah nyung separah minus 19,55%. Bayangin, kita kayak bener-bener ditinggalin sendirian di zona merah. Masuk ke bagian ketiga, tsunami eksodus modal asing. Pasti pada nanya kan, apa sih mekanika di balik anjloknya indeks kita pas negara lain lagi pada terbang? Ini dia biang keroknya. Nyaris 50 triliun rupiah. Tepatnya 49,87 triliun. Pasar kita ini lagi kehilangan likuiditas dalam skala yang masif banget. Gara-gara investor asing jualan terus, alias net sell sejak awal tahun. Logikanya gini, sebagus apapun fundamental pasar saham kita, dia itu ibarat mesin yang kehabisan bensin. Nggak bakal bisa jalan naik kalau nggak ada aliran dana segar yang masuk. Sekarang di bagian keempat, kita bahas sentimen global dan domestik. Kaburnya modal asing sebesar itu jelas nggak terjadi gitu aja kan? Ada pemicunya. Dan ini murni soal sentimen psikologis pasar, bukan fundamental. Dari luar kita kena hantaman ketidakpastian kebijakan politik Trump yang arahnya susah ditebak, ditambah lagi tensi geopolitik di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz. Nah, dari dalam negeri, pasar merespons narasi program-program baru, seperti makan bergizi gratis dan inisiatif koperasi desa. Sebagai catatan, di sesi bedah materi ini kita netral 100% ya, kita nggak memihak kebijakan politik manapun. Tapi dari kacamata pasar murni, kombinasi ketidakpastian global dan program pengeluaran domestik baru ini benar-benar bikin tingkat kepercayaan investor asing terkuras abis. Terus kalau duit asing pada keluar, mereka lari kemana dong? Ya pastinya mereka nyari tempat bernaung yang dirasa lebih aman dan ngasih cuan instan yang lebih tinggi. Mereka rame-rame mindahin asetnya ke pasar saham Amerika Serikat, aset kripto, dan dolar Amerika. Harus diakui, daya tarik keuntungan nyata yang lagi terjadi di market Amerika dan kripto sekarang ini emang terlalu menggoda buat dilewatin sama modal asing. Saking kacaunya situasi ini, sampai muncul candaan gelak nih di kalangan investor lokal. Sambil ngeliatin indeks yang merah terus, mereka pada nyeletuk, apa kita kabur aja ya dari bursa saham, mending ngungsi ke Yemen atau Yordania? Ironis banget kan? Ini nunjukin level frustrasi pelaku pasar. Mereka saking bingungnya nyari tempat aman, sampai ngerasa lari ke zona konflik sekalipun kerasa lebih masuk akal daripada harus nahan perih di pasar saham yang lagi diobok-obok ini. Oke, masuk ke bagian kelima.
fase oversold alias jenuh jual. Nah, dengerin baik-baik ya. Disinilah kita bakal putar balik dari kepanikan jadi peluang. Aksi buang barang besar-besaran tadi sebenarnya udah nekan pasar kita masuk ke kondisi teknikal yang sangat spesifik. Kalau kita lihat data historisnya, fase oversold atau jenuh jual yang sedalam ini biasanya punya pola. Tekanan jual ekstrim mulai di 4 Maret dan kelar setelah sebulan penuh di 7 April 2026. Habis itu apa yang terjadi? Indeks nemu momentum buat mantul balik alias rebound dan nutup gap yang bolong. Ini persis kayak pair yang ditekan kuat-kuat ke bawah, pas dilepas, pantulannya ke atas bakal kenceng banget. Lanjut ke bagian ke-6, peluang emas bagi investor lokal. Disinilah keuntungan buat Anda yang masih percaya sama fundamental pasar modal kita. Buat kita-kita investor lokal, penurunan tajam ini sama sekali bukan krisis. Ini tuh obral besar-besaran yang langka banget. Jadi aturan mainnya cuma satu, jangan panik. Lupain deh mitos-mitos pasar musiman kayak sell in May and go away. Daripada ikut-ikutan buang barang karena takut, mending kita pakai strategi akumulasi yang santai aja. Kata orang bursa sih, cicil slot-slot. Manfaatin momen ini buat pelan-pelan mengutin saham-saham bagus lembar demi lembar, justru pas orang lain lagi pada ketakutan. Biar Anda kebayang segila apa obralnya, coba kita lihat raksasa-raksasa perbankan blue chip ini. Di satu sisi ada Bank BRI dan Bank Mandiri. Ini perusahaan mesin pencetak uang loh, tapi sekarang mereka lagi ditradingkan dengan rasio PER yang diskon parah, sampai di bawah 8 kali. Terus di sisi lain, lihat Bank BCA. Saham yang dari dulu selalu jadi primadonanya asing, sekarang lagi duduk manis di valuasi PER yang super langka, di bawah 13 kali. Beneran deh, Anda lagi dikasih diskon paling mentok buat perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya udah nggak perlu diraguin lagi. So, pertanyaannya sekarang, gimana sih taktik pasnya buat eksekusi strategi akumulasi ini biar aman dan modal kita tetap terproteksi? Udah siap belum buat belajar jurus-jurus jitunya? Nah, jangan kemana-mana, karena persis setelah ini kita bakal masuk ke pembahasan kunci kita, yaitu menavigasi badai IHSG, memanfaatkan momentum oversold, peluang re-rating, dan strategi jitu investor lokal. Pastiin Anda terus simak bedah materi ini sampai akhir ya. Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, kita langsung aja ya. Saya tahu banget nih buat Anda yang tiap hari mantau portofolio saham, ngelihat layar isinya merah semua akhir-akhir ini pasti bikin deg-degan kan? Bikin cemas, wajar kok. Percaya deh, Anda nggak sendirian. Rasanya emang nggak enak banget tiap lihat indeks harga saham gabungan kita terus tertekan turun. Tapi begini, sebagai investor yang rasional dan selalu mau belajar, kita harus ingat kalau di balik lautan merah itu selalu ada cerita dari data yang jauh lebih menarik. Jadi di sesi bedah materi ini kita nggak bakal ikutan panik atau meratapi nasib. Kita justru mau bongkar data dan fakta secara tajam untuk ngelihat apa sih yang sebenarnya lagi terjadi dan gimana peta jalannya ke depan. Nah, poin utamanya begini, kalau layar portofolio lagi merah, please jangan panik buta. Serius deh, buat yang udah paham gimana asam garamnya siklus pasar modal, kepanikan massal kayak yang lagi kejadian sekarang ini, justru sering banget jadi sinyal awal lahirnya peluang emas. Momen buat ngebangun kekayaan yang jarang-jarang muncul. Jadi pas orang-orang di luar sana lagi pada lari ketakutan, kita ini sebenarnya lagi disodorin kesempatan langka. Asalkan kita bisa tetap tenang dan mikir pakai kepala dingin. Oke, untuk agenda kita hari ini simple aja ya. Pertama, kita bakal bahas soal badai pasar. Terus kita lihat soal diskon valuasi, lanjut ke re-rating pasar, masuk ke strategi taktis, dan terakhir pastinya ditutup dengan kesimpulan dan penafian. Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama nih, badai pasar. Kita coba pahami dulu ya, kenapa sih pasar kita ini seolah-olah lagi dihantam badai terus-terusan belakangan ini? Coba perhatikan angka raksasa ini deh, 49,87 triliun rupiah. Wah gila kan? Ini tuh total net sell atau aksi jual bersih dari investor asing secara year to date yang tercatat di data kita. Ini bukan angka yang main-main loh. Jadi kalau Anda ngerasa cemas belakangan ini, ya ini dia validasinya. Fenomena kaburnya duit investor asing dari bursa kita lah yang jadi biang kerok utama kejatuhan pasar belakangan ini. Bayangin aja, modal asing ditarik keluar gede-gedean itu ibarat air bah yang nyapu pasar sampai bikin IHSG kita babak belur nembus level-level psikologisnya. Nah, karena dana asing pada keluar deras banget tadi, kita sampai pada kondisi yang namanya oversold atau jenuh jual. Yang perlu diingat, oversold ini bukan sekedar istilah keren-kerenan aja ya. Ini tuh fase ekstrim. Artinya, aksi jual massal yang terjadi itu udah kelamaan, udah bablas dan kelewatan batas wajarnya. Dampaknya apa? Ya harga-harga saham kita jadi kegencat turun, jauh banget di bawah harga atau nilai fundamental aslinya. Ibaratnya, pasar kita lagi overreacting aja. Tapi begini, coba kita berkaca dari sejarah. Sejarah di pasar modal tuh ngajarin kita buat nggak panik buta. Fase kayak gini tuh udah pernah kejadian loh.
Kalau kita lihat mundur ke periode 4 Maret sampai 7 April 2026, IHSG kita juga pernah ngalamin fase jenuh jual sebulan penuh. Terus apa yang terjadi setelahnya? Indeks kita berhasil nemuin pijakan yang kuat, mantul naik dengan kenceng banget, bahkan sampai nutup semua gap penurunannya. Fakta ini jadi bukti logis kalau fase oversold bulanan kayak gini biasanya emang selalu diikuti sama rebound pasar yang kuat. Badai itu nggak ada yang abadi kok. Masuk ke bagian kedua, diskon valuasi. Bank-bank raksasa kita lagi pada diskon nih. Kita lihat ya gimana badai tadi justru ngasih kita karpet merah buat pesta diskon. Coba diperhatikan data valuasi yang satu ini. Ini nih inti dari peluang emas yang kita omongin dari tadi. Hantaman krisis ini tuh tanpa sengaja bikin valuasi saham-saham bank raksasa kita, bank yang tiap tahun rajin nyetak laba triliunan, jatuh ke level yang benar-benar murah kebangetan. Bayangin aja, price to earnings ratio atau PER untuk bank sekelas BBRI dan BMRI sekarang itu udah di bawah 8 kali. Terus BBCA, bank yang selalu jadi kesayangan asing, Anda sekarang bisa beli dengan PER di bawah 13 kali. Wah, buat Anda yang mindsetnya investasi fundamental jangka panjang, dapat saham perbankan raksasa dengan diskon langka kayak gini tuh bener-bener kayak dapat durian runtuh. Ini ibarat barang mewah tapi lagi dijual harga cuci gudang. Oke, lanjut ke bagian ketiga, re-rating pasar. Gimana sih caranya naikin level IHSG kita? Karena ya, murah aja kan nggak cukup. Bursa kita juga harus naik kelas. Menurut data yang kita bedah, ada 4 syarat struktural nih yang harus diberesin supaya bursa kita bisa beneran naik kelas. Pertama, kita butuh lebih banyak lagi perusahaan raksasa yang IPO dan masuk bursa. Kedua, persentase saham beredar atau free float di publik itu harus dinaikkan. Anda tahu nggak free float kita sekarang itu kecil banget loh, cuma sekitar 13% dari PDB, pantesan likuiditas kita sering seret kan? Ketiga, nah ini penting banget, kita wajib memperkuat otot investor institusi lokal. Tujuannya apa? Ya supaya pas asing lagi pada jualan, bursa kita nggak langsung rontok. Dan yang keempat, standar good corporate governance atau tata kelola perusahaan kita harus makin bagus. Kalau 4 pondasi ini pelan-pelan dibenahi, percaya deh, anomali diskon ini bakal berubah jadi kenaikan nilai pasar yang permanen, bukan cuma euforia numpang lewat aja. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, strategi taktis. Ini ibarat buku panduannya investor lokal nih. Dengan kondisi pasar yang lagi tertekan, tapi fundamentalnya masih luar biasa, kita harus ngapain dong? Di tengah ketidakpastian kayak gini, pasti ada deh godaan yang lumayan kencang. Mikir nggak sih, apa mendingan gue jual aja semuanya ya, terus duitnya dipindah ke pasar saham Amerika Serikat? Atau mungkin ke kripto yang kelihatannya lebih cepat hijau? Apalagi bentar lagi ada mitos horor tahunan tuh, sell in May and go away. Jujur aja, hasrat buat ngejar cuan yang kelihatan lebih cepat di luar sana, pasti lumayan bikin goyah psikologis Anda ya kan? Nah, materi sumber kita ini ngasih analogi humor yang cerdas banget buat ngejawab godaan itu. Intinya, kabur dari bursa Indonesia saat ini tuh rasanya kurang bijak. Kalau diibaratkan nih, mau lari bawa duit ke Yaman. Ngeri dong, lagi ada perang. Terus mau lari ke Yordania. Lah Anda kan nggak punya kenalan atau kerabat di sana. Pasti berasa sangat asing banget. Maknanya apa? Melompat pindah ke pasar luar negeri, di saat Anda nggak bener-bener kenal medannya, justru malah ngundang resiko baru yang lebih gede. Mendingan kita bertahan di pasar lokal yang udah bener-bener kita kenal luar dalam. Apalagi secara makro kan, ekonomi kita lagi tumbuh. Jadi bertahan di sini, itu jelas pilihan investasi yang jauh lebih logis dan terukur. Terus, strategi taktis yang paling pas tuh apa? Istilahnya gampang banget diingat, cicil selot-selot. Strategi ini yang paling masuk akal sekarang. Kita harus ingat, fase oversold itu bisa butuh waktu sebulan penuh buat kelar. Jadi please, jangan gatel pengen ngabisin semua uang cash Anda dalam 1 hari perdagangan aja. Santai dulu, belilah saham-saham yang fundamentalnya solid. Ya contohnya kayak bank-bank besar yang lagi diskon tadi. Belinya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit, selot-selot. Seiring pasar nyari titik terendahnya. Ini tuh seninya mengumpulkan kekayaan tanpa kita harus pusing nebak-nebak titik terendahnya secara sempurna. Oke, kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan penafian. Mari kita tarik sebuah benang merah dari semua bedah materi kita kali ini. Kalau cuma ada satu pesan yang bisa Anda bawa pulang dari seluruh sesi ini, saya harap Anda ingat hal ini. Namanya jadi investor, ya harus siap ngarungi ombak gede. Dinamika harga jangka pendek yang sekarang lagi acak-adul gara-gara kepanikan asing, itu sama sekali nggak menghapus fakta nyata bahwa ekonomi dan bursa Indonesia adalah raksasa yang terus bertumbuh. Jadi sarannya, fokus aja sama kualitas fundamental saham yang valuasinya lagi miring ini dan terapkan disiplin nyicil Anda tadi dengan sabar. Terakhir dan yang paling penting, saya harus sampaikan disclaimer ini. Materi yang kita bedah hari ini murni buat edukasi berbasis data, ya. Bukan rekomendasi apalagi ajakan mutlak buat beli atau jual saham tertentu.
Segala resiko, keputusan, dan hasil akhir dari investasi itu 100% tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor mandiri. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dengan data valuasi diskon yang udah kelihatan jelas banget di depan mata dan strategi taktis yang udah kita bahas, apakah Anda mau ngebiarin kepanikan orang lain mengaburkan penilaian Anda? Atau justru Anda bakal jadi salah satu dari sedikit investor cerdas yang panen keuntungan besar dari momen diskon bersejarah ini? Semua peluangnya ada di tangan Anda. Sukses terus buat investasinya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang berikutnya.